Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami. Dengan beradab Islami ini dengan beradab Islami inilah itunya menjadi orang yang berakhlakul karimah. Nah, sementara al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Jadi kurang lebih demikian gitunya alurnya ternyata gitu ya. Kitabul Adab di Imam Al-Bukhari nya di dalam kitab sahihnya membuat judul besar di Kitabul Adab yang tentunya ini adab Islami. Ya, dengan beradab Islami inilah ya manusia itu akan menjadi berakhlakul karimah, di mana al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Nah, masih bab ke-44 berarti ya, yaitu bab dilarangnya mengejek, mencela, menjatuhkan, merusak reputasi, gitunya, dan mencela dan melaknat, sampai melaknat itu babu mayunha anis sibabi walakni, ya bab dilarangnya itu diharamkannya ya mencela, memaki, menjelek-jelekan dan melaknat. Baru hadis yang pertama karena kemarin pertemuan kedua tentang bab ini kemarin kan lebih ke ini ya, membahas tentang fasik. Nah, karena di hadis pertama ya sibabul muslimi fusukun, itulah mencaci, memaki, menjelek-jelekan, menjatuhkan reputasi seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, ternyata yang namanya fasik itu kan intinya adalah mencari atau membuat jalan sendiri di luar jalan yang sudah Allah tetapkan. Sengaja artinya ya mencari dan membuat jalan sendiri di luar apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, orang yang fasik itu orang yang demikian berarti bukannya mengikuti jalan cara hidup lah persisnya ya, bukannya mengikuti jalan hidup, cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah yang disebut dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, itulah jalan yang menuju ke surga. Malah membuat mencari cara hidupnya sendiri. Itu yang namanya fasik secara umum yang demikiannya, kefasikan itu yang demikian. Nah, mencela, menjatuhkan, itu mendiskreditkan, merusak reputasi, menjelek-jelekan seorang muslim itu termasuk hal yang demikian, berarti itu termasuk kefasikan. Yang ternyata di surat apa kemarin ya, Allah menyebut itu kan ada ini yang Allah lah yang menanamkan ke dalam hati kalian kecintaan terhadap iman, dan Allah yang menanamkan ke dalam hati kalian kebencian terhadap satu kufur, ini yang terbesar, di bawah itu fasik, di bawah itu isyan atau munkar atau kemaksiatan yang lain. Ini yang dua nih, yang paling, satu kufur, dua kefasikan. Artinya ini dosa besar gitu ya. Melakukan demikian itu dosa besar, itu mencaci maki, menjelek-jelekan, menjatuhkan sesama muslim itu termasuk kefasikan, berarti dosa besar.
Nah sekarang hadis yang baru nih, yang kedua, hadis yang kedua. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sami an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Ini sangat erat, masih sangat eratnya kaitannya dengan hadis nomor 1. Kita terjemah dulu nih hadis yang sekarang nih, yang hadis nomor 2 dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Janganlah seseorang melontarkan pada banyaknya melontarkan tuduhan, anggaplah gitunya. Janganlah seseorang melontarkan tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan, dan jangan pula gitu melontarkan tuduhan kufur. Jadi jangan melontarkan tuduhan kefasikan kepada orang lain, dan jangan juga melontarkan tuduhan kufur kepada orang lain. Illar tadat alaihi, kecuali, ini susunan bahasa Arab seperti ini nih ya, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada dirinya, berbalik artinya kepada dirinya. In lam yakun sahibuhu kadzalik, jika yang dituduhnya itu tidak terbukti, tidak sepertinya, tidak terbukti atau tidak seperti tuduhannya. Nah kurang lebih demikiannya terjemahnya nih, sekali lagi nya dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang melontarkan tuduhan kefasikan kepada orang lain juga, atau dualah langsungnya, janganlah seseorang melontarkan tuduhan kefasikan dan kufur kepada orang lain, kecuali tuduhan itu akan berbalik kepada dirinya jika tidak terbukti, jika yang dituduhnya itu tidak terbukti, tidak sesuai kenyataan, tidak seperti tuduhannya. Nah ini masih erat kaitannya ya. Di hadis yang pertama, sibabul muslimi fusukun. Kalau di hadis yang pertama menjatuhkan, tadinya mencaci maki, menjelek-jelekan seorang muslim adalah kefasikan. Kalau di hadis yang kedua sekarang ini malah menuduh fasik, katakanlah menuduh fasik, menuduh kafir. Kalau di hadis yang pertama memaki, mencaci, menjelekan itu termasuk kefasikan. Kalau di hadis yang kedua sekarang jangan sekali-kali, ya artinya jangan sekali-kali seseorang menuduh, melontarkan tuduhan, katakannya menuduh orang lain, tuduhannya ini soal kefasikan dan kufur, artinya menyebut kamu fasik, dia itu orang fasik, dia itu kufur. Nah itu yang ini nih, yang sekarang nih ya, ini ya. Apabila tidak terbukti, ini ya menurut redaksi hadisnya tadinya, apabila tidak terbukti maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi yang fasik siapa? Jadi yang kufur siapa? Gitulah ya. Kalau tuduhan itu tidak terbukti maka justru akan berbalik kepada dirinya. Nah kalau di hadis yang pertama justru ditetapkan, bukan ditetapkan, apalahnya ditetapkan lah itunya, mencaci, memaki, menjelek-jelekan itu adalah gitu, itu ada salah satunya, itu termasuk kefasikan, dan membunuhnya itu adalah kekufuran. Nah, kalau di sini bukan seperti hadis yang pertama, suatu perbuatan yang dinyatakan itu termasuk kefasikan, itu termasuk kekufuran.
Kalau di sini jangan melontarkan tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan seperti ini. Fasik, misalnya kita menyebut si anu apa dia itu orang fasik, dia itu kafir, itulah. Nah itu yang di hadis yang nomor 2 ini. Ya sangat erat kaitannya, berarti seolah berangkai gitunya. Kalau di nomor 1 itu pekerjaannya yaitu menjelek-jelekan, menjatuhkan nama baik, menjatuhkan reputasi seorang muslim, itu salah satu benar, berarti itu salah satu kefasikan. Ya, dengan penjelasan seperti tadinya, kefasikan itu kalau diurut kufur, fasik, maksiat, gitulah di apa surat kemarin itu surat apa? Nu kemarin eta anu ya Allah bener Usul Hifzi, aduh ampun ya jelek hafalan ribu. Nah ada tuh surat tadi kemarin teh surat ke-7. Ya Allah, turang tinggal deui we kan bae dah diulang-ulang ge da tidak mengapa atuh. Nu ieu teh ayatna teh kata ini nih urun keywordna ye. Al-Hujurat surat ke-49 ayat 7. Ya sekali lagi ini kita baca ayatnya nih ya, kenalah diulang-ulangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Sedikit juga lah hanya diulang penjelasannya. Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat, benar sosok orangnya benar-benar berada di tengah-tengah para sahabat. Rasulullah SAW-nya hidup itunya di zaman mereka. Tapi ayat ini kan sampai sekarang masih ada. Rasul itu ada di tengah-tengah kita. Bukan sosoknya, bukan orangnya, tapi sunnahnya. Dulu kan para sahabat mengikuti Rasulullah itu kan mengikuti sunnahnya. Karena kalau sunnahnya itu adalah wahyu, itu dari Allah, itu yang diikuti oleh para sahabat. Dan itu juga kan yang wajib diikuti oleh manusia oleh umatnya di generasi berikutnya sampai hari kiamat. Rasulullah itu hadir berarti sebetulnya. Nah itulah penjelasan sedikitnya. Ketahuilah bahwa di tengah kalian itu ada Rasulullah. Di zaman sahabat orangnya itu plus sunnahnya. Nah karena yang diikuti itu adalah sunnahnya. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum. Jika Rasulullah SAW itu harus mengikuti kebanyakan. Nah jika Rasulullah itu harus mengikuti kalian dalam banyak hal, dalam banyak urusan, la anittum, pasti kalian itu rusak. Rusak artinya kalau Rasulullah yang harus mengikuti keinginan para sahabat, dibalik bahkan terbalik jelas. Para sahabat lah dan umatnya gitu, bukan hanya para sahabatnya, para sahabat dan umatnya yang wajib mengikuti Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah SAW harus mengikuti kalian dalam banyak hal, dalam banyak urusan, pasti kalian itu rusak. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Nah ininya Allah lah yang menjadikan kalian itu mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan iman itu sebagai hiasan di dalam hati kamu. Iman itu terasa indah gitu di dalam hati. Anugerah mahal itu teh. Anugerah kalau bisa seperti ini anugerah lah, bukan mahal lagi, tak terhingga. Mendapat anugerah ini ya gitunya, Allah yang menjadikan hati kalian itu cinta terhadap keimanan, dan Allah menjadikan iman itu menjadi perhiasan di dalam hati kalian. Dan sebaliknya yang ini nih, wa karroha ilaikumul kufro, dan Allah al-kufra al-fusuqa wal isyan, 3 disebut yang di sini.
dan Allah juga yang menjadikan kalian benci terhadap al-kufru, al-fusuk, isyan. 3 yang disebut. Yang pertama kufur, ini yang terbesar, di bawah itu fasik, di bawah itu maksiat. Nah, Allah buktilah aja kalau kepada para sahabat dulu itu terbukti. Para sahabat itu seperti yang disebut di ayat ini, mereka sangat mencintai keimanan dan mereka benci terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat. Mana ada para sahabat berbuat maksiat, mereka benci terhadap hal tersebut. Nah, gitulahnya ulaika humur rasyidun. Tah lamun geus kieu bener tah jadi jelema disebut teh jadi orang yang seperti ini. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang, kalau di sini terjemahnya nih, mengikuti jalan yang lurus. Mereka itulah manusia-manusia yang terpimpin. Kalau sudah seperti ini nih, cinta terhadap keimanan dan benci terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Nah, di sini, di hadis ini itunya Rasulullah SAW melarang layar mirojulun rojulan wil fusuk, janganlah seorang melontarkan tuduhan fasik dan atau kufur kepada orang lain. Jika itu tidak terbukti, maka tuduhan itu akan berbalik kepada dirinya. Itulahnya demikian nih hadisnya. Nah, sekarang penjelasannya nih dari kitab ini ya, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari ini nih menjelaskan makna hadis tersebut. Yang pertama, haza yaqtadi anna man qala li akhara. Ini memastikan nih, ini maknanya nih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti ini nih. Redaksi hadis ini ya, memastikan maknanya adalah apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, seseorang mengatakan tentang orang lain, ya kalau langsung misalnya kamu fasik, atau misalnya orang ini sedang membicarakan seseorang berbicara kepada seseorang, dia mengatakan si anu, si fulan fasik misalnya. Itu lontaran yang demikian kan yang ada di dalam hadis ini. Nah, mana hadis ini yang menunjukkan lontaran tuduhan yang demikian itu, fa'in kana laisa kama qala. Nah, jika tidak sesuai kenyataan, jika tidak terbukti, kana huwal mustahaqu lil wasfil mazkur. Nah, maka yang disebut sebutan tadi, kamu fasik, si anu, si fulan fasik. Apabila tidak terbukti, orang yang dikatakan demikian itu tidak terbukti, nah maka jadi yang fasik itu siapa? Ya, maka yang fasik itu adalah orang yang menyebutkannya, orang yang melontarkan tuduhan tersebut. Kemudian yang berikutnya nih, tapi jika benar wa annahu iza kana kama qala. Nah, jika benar memang kenyataannya orang yang disebut fasik benar gitu, dia itu orang yang demikian ya, dengan makna yang tadi lahnya fasik itu memang orang itu kan. Artinya kan kalau seseorang dikatakan kamu fasik, dia fasik, si fulan fasik. Yang disebut fasik itu berarti kan dia itu tidak mengikuti. Ya, dia itu tidak mengikuti berartinya tidak mengikuti apa yang tadi, jalan, cara, ya adab berarti gitu kan, tidak mengikuti jalan, cara atau adab Islami yang itulah yang Allah tetapkan. Kan fasik itu demikian. Ada yang total, berartinya ada yang total gitu. Total teh Muslim lah gitunya, kita nggak bicara orang kafir sih ya, kita tidak bicara orang kafir dalam arti kita tidak berbicara orang yang agamanya bukan Islam. Ini
tentang muslim sesama muslim. Ada nggak orang Islam yang fasik? Banyak ternyata. Banyak. Yang kafir manusia. Jadi kalau manusianya kita manusia secara keseluruhan lah. Ada yang kafir, ada yang muslim. Nah kalau kafir mereka kan sudah yang disebut sebutan kafir itu ya, mereka ini yang tidak menerima, tidak mengimani agama Islam yang Allah turunkan, makanya mereka tidak menganut agama Islam. Dia seorang orang kafir itu adalah orang yang mereka tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan. Oleh mereka ditolak berarti diingkari agama Islam itu ya apa namanya, apalagi mengimani, ya jelas enggak. Dua dulu gitulah secara garis besar, kafir, mukmin, muslim. Nah, orang yang beragama Islam itu kan dia menerima berarti agama Islam yang Allah turunkan. Dia menerima, dia mempercayai, dia mengimani agama Islam yang Allah turunkan. Kafir sudah kita eliminir, kita bicara muslim berarti. Nah muslim ini sebutan fasik ini untuk siapa? Kalau kafir ya pastilah mereka kan mencari jalan hidup sendiri. Orang kafir pasti fasik artinya. Karena orang kafir ini kan sama sekali mereka kan tidak akan menerima apalagi mengamalkan agama Islam yang Allah turunkan. Orang kafir pasti fasiknya dengan makna yang tadi. Mereka mencari jalan hidup sendiri. Nah orang Islam ada yang fasik, hadis ini menunjukkan ada berarti orang Islam yang fasik. Ini orang Islam berarti yang tidak mengikuti cara hidup, jalan hidup yang Allah tetapkan, fasik dia. Kalau demikian itulah hanya orang Islam yang fasik. Agama Islamnya diterima, dianut, tapi itulahnya cara hidupnya, jalan hidupnya, ajarannya tidak ada yang diamalkan. Kumaha maneh naon hirup nama tah nu kitu tah. Kumaha maneh naon hirup nama tidak mengikuti lahnya, tidak mengikuti berarti tidak mengikuti, tidak mengamalkan ajaran Islam. Contohnya, contoh sederhana we ieu mah. Dan ini karena ini apa namanya amalannya ini kecil, tapi ini kan tiap hari akan terjadi. Misalnya soal makan, Allah mengajarkan nggak, mengatur nggak soal makan, tata cara nawe ya adab makan ada nggak? Soal ini ya bukan soal halal haramnya, bukan, adabnya, cara makan. Satu hal misalnya Rasulullah SAW kan melarang hadis itu anu la tasrob bisimalikum fa inna syaitona yasrobu bisimalihi. Janganlah kalian makan minum dengan tangan kiri karena setan itu makan minumnya menggunakan tangan kiri. Coba kita lihat orang Islam, perhatikanlah cobanya ya, mungkin sambil ini saja, sambil survei, bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk menjatuhkan. Ini terbukti itu benar. Jadi kalau misalnya, karena ini kan jangan melontarkan tuduhan kepada seseorang dengan sebutan fasik gitu kan ya, jangan. Kenapa? Kalau tidak terbukti itu akan berarti yang fasik dirinya yang bicara seperti itu. Nah tapi kalau terbukti, ini lanjutannya ya, kalau benar terbukti ya benarlah memang, artinya tuduhan itu tidak akan kembali kepada dirinya karena memang terbukti. Yang kita sebut fasik itu memang demikian. Ini kan menunjukkan ada orang Islam yang fasik itu banyak, bukan ada. Misalnya ini contohnya, contoh kecil dan banyak nantinya, banyak hal, banyak amalan. Misalnya soal makan, coba kita lihat. Apalagi kalau dari nggak kenal sih gitunya, kita nggak kenal, tapi kan lihat dari penampilannya. Misalnya kalau seorang perempuan memakai jilbab, muslim lah saya yakin gitu kan, tapi ketika makan pakai tangan kiri, tah eta teh kepasikan.
Loh gitu, kenapa membuat cara sendiri? Allah sudah menetapkan. Menurut seolah-olah menurut dia bebas gitulah, hanya bebas. Ya itu disebut membuat jalan sendiri. Terserah saya mau tangan kanan, mau tangan kiri, tangan-tangan saya. Padahal itu diantaranya gitu Allah dengan hadis tadi isinya jangan makan minum dengan tangan kiri. Inna syaitona yashrabu bisimalihi, setan itu makan minumnya menggunakan tangan kiri. Ya jangan mengikuti setan. Haram berarti mengikuti setan deh. Jadi makan minum dengan tangan kiri itu haram. Dosa artinya kan, kalau haram itu berdosa kalau dilakukan. Nah banyak itu yang demikian itu banyak. Itu contoh. Padahal Allah sudah menetapkan adab makan itu diantaranya. Wah, dan banyak lagi kan, adab berpakaian, memakai dan membuka, adab masuk jamban, adab masuk masjid. Ya, keluar masuk masjid, keluar masuk jamban itu diajarkan oleh agama Islam. Dan kalau itu diamalkan, itulah gitu kan yang disebut beradab gitu, beradab Islami. Kalau itu dilakukan dan dijadikan kebiasaan, ta'eta al akhlakul karimah namanya. Itulah al akhlakul karimah. Tadi al akhlakul karimah itu pintu surga, itu al akhlakul karimah. Artinya kan berhidupnya gitu kan berdasarkan adab Islami akan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Karena kalau mengamalkan adab Islam, ajaran Islam itu ada pahalanya. Ya kan apa namanya? Eta kumpul pahala disebut nantilah. Manusia itu hidup di dunia ini untuk apa? Kumpul pahala untuk masuk ke surga. Dari hal-hal seperti itu yang kesehariannya makan berapa kali? Sering itu pasti lah. Makan berapa kali sehari? Wah, gak terhitung sih. Makan mah tuh kumaha teureun ngagiling teh nyebut nanti. Teureun nyopek, teureun ngagayem. Nah, kembali lagi ke sini, apabila tuduhannya itu benarnya, fa in kana fa wa anahu idza kana kama qala, apabila tuduhan fasiknya itu memang benar, lam yarji alaihi syai'un, nah, maka tuduhannya itu ya memang benar, ya berarti sesuai lah, berarti ya tertujulah kepada orang yang disebutkan. Jadi tuduhan itu tidak kembali kepada dirinya karena memang terbukti. Nah, tapi apakah itu tanya, apakah itu benar? Kalau terbukti jadi benar gitu ngomong orang si anu fasik, si fulan itu fasik, si fulan itu kufur. Oh, apalagi kalau kufur berat. Lebih berat kan kalau kufur tadi kan paling beratnya. Nah, kalau ternyata terbukti benar gitu, apa aman gitu dari kita sudah katakanlah kita sudah mengatakan demikian, si fulan itu fasik, si anu fasik. Nah, jika benar maka tuduhan itu tidak kembali kepada dirinya. Tapi ternyata juga bukan apa namanya disebutnya, jadi tidak bebas dari masalah, tetap ada masalah karena itu dia sudah mengatakan demikian. Jadi kemungkinannya berarti kan kalau menyebut si fulan si anu kita, kalau kamu fasik atau kufur lah gitunya, ya kemungkinannya memang dua, apa memang apa tidak terbukti, tidak sesuai kenyataan, ternyata tidak fasik, ternyata tidak kufur berarti, atau sesuai. Kalau tidak sesuai, ya seperti redaksi hadisnya lah tadi, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi yang fasik siapa? Yang fasik itu adalah yang ngomong demikian. Apa ngomong demikian? Bicara seperti itu, ngomong seperti itu, si fulan fasik, si anu fasik, padahal tidak terbukti. Kenapa dia ngomong begitu? Kenapa dia berani
bicara seperti itu ternyata tidak terbukti, artinya dia tidak punya data, tidak punya bukti. Kenapa berani mengatakan demikian? Itu fasik berarti. Ya kalau coba nih, makanya menuduh, katakanlahnya menuduh si fulan fasik, ternyata si fulan bukan orang fasik, tidak fasik. Nah, dia ngomong seperti itu dari mana? Mana buktinya? Mana datanya? Apa dia ngarang? Ngarang gitunya, mengada-ngada, memunculkan kebohongan, tak eta kepasikan, nuk itu teh. Itu kena oleh hadis nomor 1, berarti sibabul muslimi fusuk, menjatuhkan, mendiskreditkan, menjelek-jelekan seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, kalau tidak terbukti itu jadi seperti itu masalahnya. Katakan sekali lagi nih, si A misalnya, si A nih yang mengatakan, apa langsung berarti kamu fasik, atau si A bicara dengan seseorang, dia mengatakan si fulan itu fasik, ternyata tidak terbukti. Nah, dia tahu, katakanlah dia tahu sampai dia ngomong si fulan fasik itu dari mana, ternyata kan tidak terbukti. Berarti ini kan mengada-ngada, berarti ini kan menuduh. Apa sih maksudnya gitu bicara demikian? Karena tidak sesuai kenyataan. Mungkin gak disebutkan seperti ini. Berarti dia bermaksud menjatuhkan orang lain. Dia mengatakan si fulan, si anu fasik, padahal tidak sesuai kenyataan. Nah, dia ngomong seperti itu dari mana? Dia bicara seperti itu, itunya datanya, buktinya apa? Ternyata enggak. Yang dikatakan si fulannya itu tidak fasik. Nah, yang fasik siapa kalau begitu? Yang fasik adalah yang bicara seperti itu, karena dia menuduh orang lain tanpa bukti. Itu kena oleh hadis nomor 1. Itu sibabul muslim namanya yang demikian. Apa maksudnya? Mengatakan si fulan itu fasik, padahal sebetulnya tidak. Pasti ada udang di balik bakwan. Pasti ada maksud kan, pasti ini ada maksud. Kenapa dia mengatakan si fulan fasik, sementara di kenyataannya sama sekali si fulan itu tidak fasik? Berarti dia memunculkan kebohongan untuk menjatuhkan si fulan. Itu hadis nomor 1 eta teh kitu teh. Kenalah oleh hadis nomor 1, berarti kan dia menjelek-jelekan sesama muslim. Bahkan gitu kan, di sini menjelek-jelekannya itu dengan memunculkan kebohongan, memunculkan tuduhan, dengan mengatakan demikian. Ya, yang fasik benar gitu. Kalau Rasul bersabda di sini, yang fasik itu yang bicara seperti itu. Itu kena berarti oleh hadis nomor 1. Nah, sekarang kalau terbukti ini memang benar ya, kalau mengatakan si fulan fasik, nah, ternyata memang benar si fulan fasik, tapi apa boleh? Apa aman-aman saja kalau dia mengatakan demikian sesuai dengan kenyataan? Yang tadinya, yang kalau tidak sesuai kenyataan berarti itu kena oleh hadis yang pertama, pasti dia bermaksud menjatuhkan orang lain. Yang fasik adalah dirinya, seperti hadis nomor 1 kan, menjelekan tadilahnya, menjatuhkan sesama muslim, itu kefasikan jelas. Nah, kalau terbukti sekarang nih, nah apabila terbukti sesuai itu yang dikatakannya itu, si A mengatakan si B fasik, memang benarlah demikian keadaannya, si B itu orang yang fasik. Nah, di sini masalahnya terbagi menjadi 2 anehnya. Kalau benar terbukti sesuai, di sini masalahnya menjadi 2. In qasoda nashahu aw nasoha, in qasoda nasahu aw nasha goirihi bibayani halihi jaza. Berarti ini tinggal kembali kepada niatnya, maksud nih, niat maksud. Kenapa dia mengungkap si fulan itu fasik? Benar memang sesuai kenyataan. Nah, kalau itu kembali kepada apa maksudnya dia itu bicara seperti itu.
kalau bicara langsung ini si A kepada si B misalnya, si A berarti melihat nih si B kelakuannya seperti apa. Menurut si A kelakuan seperti itu fasik, ya si A ngomong kepada si kamu fasik. Ya, dengan kelakuan seperti itu kamu fasik, benar. Ya, tinggal apa maksud si A ngomong demikian kepada si B atau mengatakan orang lain sebagai seorang yang fasik. Apabila bermaksud menasehati, apabila bermaksud menggugah, mengingatkan, supaya menasehati artinya kan supaya berhenti dari kefasikannya, supaya berubah, maka itu benar boleh gitunya. Kalau yang itu boleh. Ini berarti kalau yang terbukti kan ya, yang pertama nih, kalau maksudnya menggugah, mengingatkan, menasehati supaya orang yang memang fasik supaya berubah, supaya mengoreksi diri itu, supaya memperbaiki, maka itu boleh. Tapi kalau maksudnya untuk mengumbar, untuk mengungkap aibnya, nah ini kena lagi oleh hadis yang pertama. Memang terbukti yang disebutkan si fulan si anu itu fasik, memang benar terbukti, tapi kan apa maksudnya mengatakan demikian? Mengungkap, mengumbar, apalaginya mengungkap, mengumbar, diumumkan juga mah, diumumkan ke sana kemari itu tentang si A ini orang fasik, memang benar dia fasik. Tapi kalau maksudnya sama kan, untuk menjatuhkan, untuk menjelek-jelekan, untuk mengungkap keburukannya, nah, itu kena lagi oleh hadis yang pertama. Berarti dia sudah menjatuhkannya. Dia sudah mencaci maki, menjatuhkan seorang nama baik, atau udah memang buruk sihnya seorang muslim lah pokoknya. Alah hadis nanu iya sih. Ada duanya yang saya ingat itu hadisnya yang berkaitan. Barang siapa yang menjaga gitulahnya, menutupi, artinya kalau mau mengingatkan, kalau mau menggugah, mengingatkan, ya bagus, silahkan digugah, diingatkan. Tapi kan, nah ini nih jangan sampai gitulahnya, jangan sampai keburukannya, aibnya itu jadi terungkap, apalagi diumbar. Ini hadisnya nih. Naonnya hadisnya kurang lebih seperti ini sih. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita tahu dia keburukannya, iya. Kalau kita bermaksud menggugah tadinya, menasehatinya, iya bagus, tapi kan bukan dengan cara diungkap, diumbar, atau eta mah dijatuhkan teh. Artinya kan orang ini dijatuhkan lah gitunya, disebutnya kan dijatuhkan. Benar memang terbukti demikian sih, tapi apabila maksudnya menasehati itu dibenarkan. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti ini, ya Imam Asy-Syafi'i ini ya, nasihatilah atau berilah nasihat kepada seseorang ketika tidak ada orang lain. Apabila diberi nasihat ketika atau di hadapan orang banyak, itu bukan merasa dinasehati tapi merasa dipermalukan. Ya nasihatilah seseorang gitunya ketika tidak ada orang lain. Nah kalau menasehati artinya kan menyebutkan keburukannya, lalu kamu itu begini itu tidak boleh, harusnya begini katakanlah. Nah apabila itu dilakukan di depan orang banyak, nanti orang itu bukan merasa dinasehati tapi malah merasa yaitu diungkap keburukannya dan dipermalukan di depan orang banyak. Kiranya ianya hadis nanti ya.
sugan ketemu. Nah, hadis riwayat Muslim. Yang ini nih hadisnya riwayat Muslim, kita baca terjemahnya saja nih ya. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim dengan muslim lainnya itu adalah saudara. Seorang muslim dengan saudara, dengan sesama muslim lainnya itu adalah saudara. Ia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya sesama muslim. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, artinya kan jangan gitu, jangan, tidak boleh tutupi aibnya. Kalau mau menasehati ya nasehatilah, jangan sampai malah aibnya ini ya apalagi sengaja gitu dibejakun, diobrolkan kaditu kadiu kagorengan nanti tambah bukan menasehati, tambah kena oleh hadis nomor 1. Dia itu menjelek-jelekan, dia menjatuhkan gitunya tah sesama muslim. Jadi hadisnya hanya di riwayat Muslim yang terakhir sihnya ini ada beberapa poin ternyata kan di hadis ini ya. Satu berarti barang siapa membantu kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari satu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Diurang mati balik di halus ladira. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bukannya permudahlah urusan sesama muslim, itulahnya permudah. Ini dia ada di hadisnya, barang siapa memudahkan urusan lah itunya. Barang siapa memudahkan urusan seorang muslim saudaranya sama muslim, maka membebaskan seseorang dari kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Wah, nanti orang itu dipersulit di hari kiamat. Nah, ini kan di prinsipnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tuh ingat apa? Fasik lu gitu teh. Berarti malah membuat jalan seperti itu. Dan barang siapa menutupi aib seseorang atau seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, kemudian ada lagi yang seperti ininya. Saya ingat ada 2. Hadisnya agak beda gitunya. Ada lagi yang seperti ini kalau nggak salah nih, hadisnya di riwayat Muslim juga nih. Iya gitu, kayak sebentarnya lebar ya. Nah, ini nih ada nih. Panjang hadisnya ya. Nah, ini yang pendeknya nih. Nabi SAW bersabda, ini riwayat Muslim juga nih. Janganlah kalian saling dengki, hasutnya, ada saling iri, saling dengki, saling hasut. Jangan saling marah, jangan pula saling memutuskan hubungan satu sama lain. Tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini dengan sesama muslim. Ya, jangan saling jangan saling iri, saling dengki, saling marah, jangan saling memutuskan hubungan satu sama lain. Ini ada yang agak panjang dari mana ya. Hampir sama lah isinya. Nah, ada lagi nih, jauhilah kalian dari berprasangka buruk, karena prasangka yang buruk adalah ucapan yang paling dusta. Jangan mencari-cari isu, gitulah, mendengar kabar burung. Nah, kalau itulah
kabar burung tentang si anu, baru sebutannya kabar burung, baru juga katanya, baru juga kata si anu, tapi sudah diolah gitu sedemikian rupa seolah-olah itu benar, diungkaplah ke publik. Parah ya kelakuan karena dia ya. Ya janganlah jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari isu, mencari-cari gosip tentang karena itu dah. Janganlah mencari-cari ngorehan, sebenarnya jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah saling bersaing, janganlah saling dengki, janganlah saling memarahi, janganlah saling bermusuhan, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini sesama muslim kan yang dimaksud. Jadilah kalian itu seperti hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, itu adab, berarti ya itulah adab Islam. Nah, ini yang bertentangan dengan adab Islam yang seperti ini. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Kalau terbukti tadinya ada dua kemungkinan. Apa orang yang mengatakan kamu fasik, si anu fasik, itu bermaksud menggugah, mengingatkan, menasehati, maka itu benar, dibenarkan. Tapi kan yang namanya menasehati itulahnya seperti tadi, mungkin kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, nasehatilah orang ketika dia sedang sendirian. Kalau menasehati seseorang di depan orang banyak, orang itu bukan merasa dinasehati, tapi malah merasa diungkap keburukannya dan dipermalukan di depan orang banyak. Mungkin dalam hal ini perlu cara yang bijak lah gitu, menasehati ya gitu maksudnya, tapi artinya kan di sini perlu cara yang bijak, cara yang pas, cara yang tepat. Mungkin juga waktunya harus tepat, itulahnya waktunya harus tepat, tempatnya harus tepat, situasi dan kondisinya juga harus tepat, supaya gitulahnya tepat sasaran, artinya supaya tepat sasaran. Nah, kalau maksudnya qasoda ta'yirohu, tapi apabila mengungkapkan mengatakannya itu bermaksud mengungkap aib orang lain, aib sesama muslim. Tadilah sebenarnya bertentangan berarti kan dengan hadis yang tadi riwayat Muslim. Justru di dalam riwayat Muslim tadi kan Rasulullah memerintahkannya untuk barang siapa menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi itu kan menurut ajaran Islam. Nah, apabila bermaksudnya mengungkap aibnya, menyebarkan aibnya, ya ini berarti jelas nih bermaksud menjatuhkan, bermaksud menjelekan orang lain. Fa mahado azahu lam yajuz. Ya, untuk mengungkap keburukannya maka ya ini tidak boleh. Dia berarti tidak kena. Tuduhan itu memang tidak kembali ke dirinya karena memang benar, karena memang terbukti orangnya fasik, orangnya kufur. Nanti ini kufur nih ada berikutnya nih. Boleh nggak kita mengatakan kepada sesama muslim kamu kufur? Nah, ternyata kufur itu kan ada duanya, kemarin juga sudah diungkap sedikit lah. Ini kita lanjutkan lagi sedikit nih. Li annahu ma'murun bisatri alaihi wa ta'limuhu wa izzatuhu bil husna. Ya karena nih biar bagaimanapun ya, kebetulan tadi kan hadisnya sudah kita buka riwayat Muslim. Karena biar bagaimanapun diperintahkan seorang muslim gitu untuk diperintahkan untuk menutupi aib, menutupi keburukan saudaranya. Dan diperintahkan untuk mengajarinya serta menasehatinya dengan cara yang bijak. Karena itu intinya seorang muslim itu diperintah untuk menutupi aib, menutupi keburukan saudaranya. Ajari yang benarnya, kemudian nasihati dengan cara yang
yang bijak lah tadinya, dengan cara yang bijaknya itu bijak tepat lah, itu tepat waktunya, bisa jadi tepat tempatnya, tepat juga situasinya, supaya tepat sasaran, artinya gitulah, supaya tepat sasaran. Adapun soal berubah jeung teu nama bukan tanggung jawabnya orang yang memberi nasihat. Seperti Rasulullah juga kurang apa menasehati Abu Lahab, menasehati Abu Jahal, mengajari mereka, tetap mereka tidak mau berubah. Ya sudah, terserah cek Nabi itu kumaha, itu mereka sudah menentukan pilihan. Nah, adapun bagi Rasulullah berarti kan dia sudah dapat pahala karena dia sudah melaksanakan perintah, mengajari, menasehati. Rasulullah paling bijak pasti. Ya, Rasulullah itu kan orang yang paling bijaknya ketika tabligh, ketika menyampaikan, mengajari, memberi nasihat, paling bijak Rasulullah itu. Ternyata misalnya Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau menerima, tidak mau menaati, ya terserah mereka. Rasul itu di luar tanggung jawab Rasulullah. Kadang kita kan kadang kita hanya kalau menasehati orang mun tengah gugu teu nurut teh sok amek gitu, padahal mah terserah mereka, padahal mah di luar gitu tanggung jawab. Kalau kita sudah melakukan yang benar gitu, yang pas, yang tepatnya, ya sudah, kita sudah dapat pahala. Adapun orang lain soal berubah dan tidaknya, semua akan kembali kepada dirinya. Dirinya lah yang menentukan pilihan. Gitu. Kita lanjutkan lagi nih. Hadis riwayat Muslim. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalaninya di sini memasukkan hadis riwayat Muslim dengan redaksi seperti ini. Man da'a rajulan bil kufri au qala aduwullah walaisa kadzalika ilaharo alaihi. Hampir sama ternyata isinya nih. Barang siapa menyebut seseorang dengan kekufuran atau tadi menuduhnya, melontarkan tuduhan, barang siapa menyebutkan atau melontarkan tuduhan kepada seseorang dengan kekufuran, atau redaksinya, atau dia mengatakan, wah ini berat nih, aduwullah, musuh Allah. Coba seseorang dikatakan seperti itu, si anu itu musuh Allah, berat jika dikatakan musuh Allah. Walaisa kadzalika, tapi ya ternyata tidak terbukti, ilaharo alaihi, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya. Hampir samalah kurang lebihnya. Nah, kemudian kesimpulan di Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan annal hadisa siqali zajril muslimi an yakula zalika li akhihil muslim. Hadis ini adalah cegahan gitunya. Hadis ini gitu adalah cegahan, larangan keras lah gitunya. Hadis ini adalah larangan keras bagi seorang muslim untuk mengatakan itu kalimat, dengan kalimat itu berarti harus berhati-hati mengatakan kalimat seperti ini. Dia si fulan fasik atau si fulan kafir, wah itu hati-hati itu dengan mengatakan kalimat tersebut. Kalau tidak terbukti, maka yang fasik itu adalah dirinya. Dia berkata demikian itu dia fasik berarti. Kalau tidak terbukti kan ya, berarti dia fasik karena dia mengatakan kebohongan terhadap orang lain, menjatuhkan orang lain. Karena menurut nomor satu itu adalah fasik. Tanya mana, maka kalau tidak terbukti maka tuduhan itu kembali kepada dirinya. Ya benarlah dia yang fasik karena dia menjatuhkan orang lain. Kemudian tambahan sedikit nih. Sekarang tentang kufur. Nah, kita lihat lagi hadisnya gitunya. Ini hadis yang kedua kan. La yarmi rojulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri. Dua nih yang di hadis ini.
Janganlah seseorang melontarkan kata-kata, apalagi tadinya melontarkan tuduhan fasik atau kufur. Kalau kita menyebut si anu fasik, itu tidak ada kesan dia itu apa namanya ya, dia itu disebutnya dia itu sudah keluar dari Islam, enggak kan? Kalau kita menyebut si anu fasik, nah apa ucapan itu menunjukkan bahwa orang itu sudah keluar dari Islam? Kan enggak. Tapi kalau dia kafir, coba kesimpulannya apa? Kalau yang diketahui selama ini misalnya dia itu muslim, lalu kita mengatakan dia kafir, itu kan kesannya bahwa dia itu sudah bukan lagi seorang muslim, agamanya bukan lagi Islam. Kalau tidak terbukti, wah benar-benar berat itu tuduhannya. Menuduh seseorang berartilah menuduh seseorang fasik, leheng tadi lebih ringannya kalau menyebutnya fasik, nggak ada kesan dia itu keluar dari Islam. Tapi kalau si fulan itu kafir, ya karena yang dikenal itu kan sebutan itu kan yang dikenal orang kan bahwa orang kafir itu orang yang agamanya bukan Islam. Artinya kita sudah menuduh, sebutannya kan kita menuduh seseorang itu murtad, berarti sudah keluar gitu dari Islam. Nah meskipun nih ya, meskipun makna kufur atau arti kufur itu kan ada dua, ternyata arti kufur itu ada dua. Meskipun kalau menyebut kafir nggak ada lagi lah di dalam kepala gitulah, dalam kepala seseorang itu kalau mendengar kata kafir agamanya bukan Islam. Padahal itu kan Allah juga menggunakan kata kufur ini. Allah menggunakan kata kufur untuk bukan keluar dari Islam. Misalnya kemarin juga ini sudah disebutkan nih ya, berarti ada nih ya perbuatan dosa sih sebetulnya ya. Ada nih dosa gitulahnya, ada dosa atau perbuatan dosa yang Allah menyebutnya dengan kufur. Yaitu misalnya satu tentang nikmat. Lain syakartum la azidannakum walain kafartum. Ini Allah menggunakan kata kufur. Lain syakartum, jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, pasti aku tambah. Lain kafartum, ini menggunakan kata kufur nih ayat ini. Jika kalian, ya kebalikan dari mensyukuri nikmat itu kufur nikmat sebutannya. Syukur nikmat kebalikannya adalah kufur nikmat. Berarti Allah pun gitu sudah menggunakan kata kufur bukan untuk kufur i'tiqadi namanya. Kalau kufur i'tiqadi artinya kufur sejak kufur sejak hal yang paling mendasar, yaitu urusan akidahnya. Nah itulah yang dimaksud dengan orang kafir yang agamanya bukan Islam. Kufur sejak urusan akidahnya, yaitu akidah orang kafir yang disebut yang agamanya bukan Islam, akidahnya bukan dua kalimat syahadat. Itulah orang-orang yang agamanya bukan Islam. Kalau orang yang akidahnya dua kalimat syahadat itu orang Islam, beragama Islam. Kalau orang yang seperti ini kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah, bukan dia itu otomatis berubah agamanya, enggak. Allah menyebutnya di ayat itu diantaranya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika kalian kufur. Tinggal cing terjemahna, cek penerjemah ieu mah kumaha sih ayat tadi terjemahna.
Bentar nih ayatnya nih. Ayat surat Ibrahim ayat 7-nya yang barusan. Wa iz ta'azzana rabbuka, dan ingatlah, ta'azzana rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan, lain syakartum, demi Allah, bahkan ini Allah sampai menggunakan sumpah di sini nih, demi Allah jika kalian bersyukur, syakartum, syakaro yaskuru, syukurnya, jika kalian syukur, la azidannakum, pasti aku tambah kenikmatannya, walain kafartum, dan jika kalian, nah di dia bahasan tuh mengingkari, dah kufur mah sebetulnya benar, dah orang kufur mah orang yang mengingkari. Kalau orang kafir yang agamanya bukan Islam, tadi mereka mengingkari agama Islam sehingga tidak dianut sebagai agamanya. Nah kalau ini nyelain kafartum di sini tentang kenikmatan, jika kalian mengingkari kenikmatan Allah. Inna azabila syadid, sesungguhnya azabku pedih. Nah sekarang begini nih maksudnya, ternyata si anu kufur, ini yang dimaksud kufur apa? Apa kufur i'tiqadi? Atau kufur ini? Kemudian satu lagi, ini hadis nih. Ini tentang tentang ibu-ibu sih yang ini mah, ibu-ibu teh. Tentang ibu-ibu kayak hadisnya teh iya. Sebentar nih ya. Yaitu istri-istri atau istri itu yang durhaka terhadap suaminya. Iya hadisnya teh ya. Kayak keyboardnya ya sugan benar. Nu mana atunya? Ini hadis yang numananya iya. Ketika Isra Mi'raj itu bukan hanya sekali isinya. Isra Mi'raj ya, ternyata itu juga yang diungkapkan waktu Rasulullah melihat surga neraka ketika sholat gerhana. Waktu melihat neraka Rasulullah itu juga yang diungkapkan, yaitu ternyata kebanyakan penghuninya perempuan. Para sahabat bertanya, mengapa gitu kebanyakan penghuninya perempuan? Nah Rasulullah itu iya gitu. Iya geningannya ayah deh. Yakfurnal asyir disebut nanti kufurnya, yakfur nanti ada kata kufur. Sebentar nih bagian uyena ya. Wahai para perempuan, di diam aja. Ya wahai perempuan. Tuh dari awal seperti ini nih. Ini di bab apanya? Hari Imam Bukhari di sini isinya oleh Imam Bukhari dimuat dalam Kitabul Haid, tentang haid, menstruasi, wanita yang haid meninggalkan saum. Nah judulnya kieu ya, bikin baiklah judul nama. Ya hadis yang seperti ini nih, di hadis ini nih. Rasulullah SAW bersabda, pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri keluar menuju tempat sholat. Beliau melewati para wanita seraya dan beliau bersabda, wahai perempuan, wahai kaum perempuan, hendaklah kalian bersodakoh. Ya, hendaklah kalian bersodakoh. Karena telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami.
Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Itu. Aduh, ya wahai perempuan, jadi diseru secara khusus oleh Rasulullah nih. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Ini perempuan banyak yang seperti ini nih ya. Ini Rasulullah nih ya. Bukan saya loh. Bukan saya loh. Ini Rasulullah ini yang bersabda. Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita itu nilainya setengah dari persaksian laki-laki? Kami menjawab, benar. Beliau berkata lagi, itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila ia sedang haid dia tidak sholat dan saum? Iyo paingannya kaitan nama bablet bab eta. Inilah eta nama tentang haid mah tanya, wahai kaum perempuan, hendaklah kalian bersodakoh sebab telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian yang menjadi penghuni neraka paling banyak. Mengapa demikian? Itunya apa sebabnya wahai Rasulullah? Nah ini nih kalau bahasa aslinya, bahasa Arabnya, redaksi hadisnya, tuksirna lakna, kalian itu banyak mengumpat, memaki, melaknat sih di sininya, kalian itu banyak melaknat, watakfurnal ashir, dan kufur terhadap suami. Ma ro'aitu min karena kalian itu tadinya banyak melaknat dan kufur terhadap suami gitu, yakfurnal ashir, takfurnal ashir, kalian banyak durhaka terhadap suami. Nah ini nih redaksi hadisnya juga menggunakan ini, maksudnya kita melihat hadis ini menggunakan redaksinya itu takfurnal ashir. Hadis ini menggunakan kufur disebutnya. Jadi intinya tadinya Rasulullah mengatakan menyabdakan bahwa kebanyakan penghuni itu perempuan. Mengapa demikiannya? Kenapa banyak perempuan yang menjadi penghuni neraka? Rasulullah menyebutnya kufronul ashir. Kufur bahasanya menggunakan kufur, yaitu durhaka terhadap suaminya. Kalau di hadis lainnya ditanyakan juga seperti apa kedurhakaannya gitunya. Seperti apa kedurhakaannya? Bentuk kedurhakaannya seperti apa? Kalau tadi di sini, kalau di hadis ini juga sudah disebutkannya, yaitu banyak mengingkari, tidak mengakui seperti suami itu tidak pernah ada kebaikan. Gitu kehadean salaki teh sigana teh kehadean salaki teh. Eta mengingkari itu kebaikan suami. Baripan eta teh apa? Eta nepi kalintuh gitu kusaha di Paraban. Eta kusaha teh di Paraban teh. Di bahasanya seperti ini keras nih ya, karena memang Rasulullah juga keras dalam hal ini, mewanti-wanti nih kepada ini perempuan, jangan sampai menjadi penghuni neraka, karena kebanyakan penghuninya itu adalah perempuan dan penyebabnya adalah ini. Bahasanya kufur di sini berat ini, beratnya kalau menggunakan kata kufur ya. Nah mengingkari, kalian banyak melaknat dan mengingkari, tidak mengakui kebaikan suami, jadi seolah-olah gitulah tidak pernah ada sedikit pun kebaikan dari suaminya. Malah ada kalau nggak salah hadisnya yang perempuan di zaman Rasulullah mengatakan aing mau boga salaki teh sugan saeutik kayak kehadean. Aduh, nah itu parah. Wah ini parah ini. kalau istri sudah seperti itu, nah eta seolah-olah tidak ada sama sekali kebaikan dari suaminya, malah yang ada di kepalanya yang nampak dengan keburukan gitu dari suaminya nanti tanuk itu. Nah berarti kalau mengatakan kufur yang mana nih? Kalau kufurnya ya ternyata kan misalnya kalau perempuan itu melakukan hal seperti itu terhadap suaminya, gitu kita menyebut kufur, benar nggak?
Bener kan, tapi kufurnya kufur yang ini, bukan kufur i'tiqadi disebutnya, tapi kufur amali atau kufur hukmi namanya. Dulu kalau di Tahdzibul Akhlak kan ada duanya, ada kufur i'tiqadi namanya. Nah ini kufur sejak hal paling mendasar urusan akidahnya, yaitu orang-orang yang akidahnya bukan dua kalimat syahadat. Itulah yang dimaksud orang-orang kafir yang masuk neraka dan abadi karena mereka bukan muslim. Satu lagi, nah kufur itu nah yang seperti ini, nih kufur itu yang seperti ini. Kalau ayat tadinya surat Ibrahim ayat 7-nya itu ayatnya menggunakan kata kafartum, artinya itu sudah dipakai oleh Allah. Karena kalau Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari membuat satu pembahasan dalam Sahih Bukhari, itu ada kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur. Tah kufur yang seperti ini yaitu kufur yang bukan kufur sih. Yaitu kufur yang bukan bukan orangnya itu jadi tidak beragama Islam. Nah kufurnya bukan kufur yang itu, yaitu kufur seperti yang di surat Ibrahim ayat 7 kan Allah menyebut kufur yang seperti itu, kufur sebutannya. Atau misalnya yang lainnya nih, ini seorang perempuannya yang demikian tadi, Rasulullah juga menyebutnya, kalian itu banyak melaknat dan kufur terhadap kebaikan suami. Nah maksudnya gitu, kufur terhadap kebaikan suami itu seolah-olah tidak ada sedikit pun kebaikan dari suaminya. Ya karena yang ada di kepalanya itu kan keburukan suami. Nanti emang iya gitu, suami itu buruk pisan kumaha gitu. Juga seperti inilah naon panas setahun apa nanti teh. Itu bukan malah. Itu hadis yang kedua seperti itu ya. Berarti masalahnya sekarang ringkasnya kurang lebih seperti ini. Apabila tidak terbukti, nah itulah yang tuduhan itu. Artinya apabila tidak terbukti, dia memang melakukan kefasikan. Kalau terbukti kemungkinan ada dua. Apa memang untuk menasehati, menggugah, mengingatkan itu benar. Tapi terbukti nih, tapi maksudnya untuk menjatuhkan, mengungkap keburukannya, itu juga ini juga bukan kembali kepada dirinya tuduhannya karena memang terbukti, tapi itu melanggar hadis yang tadi, yaitu tentang menutupi aib saudaranya. Meskipun benarnya terbukti, tapi kalau maksudnya menjatuhkan, mengumbar, mengungkap keburukan dan menyebarkannya, eta dosa nama gitu. Nah, adapun yang satu lagi kufur gitu, menyebut kufur ya bisa terbukti bisa enggak, berarti kan sama yang ini juga nya. Nah, hanya apakah ketika menyebut kufur itu yang dimaksud itu bukan lagi seorang muslim atau kufur yang tadi yang kedua. Jadi apakah kita menyebut kufur itu yang kita maksud itu kufur i'tiqadi atau kufur amali? Kalau terbukti ya benar, berarti misalnya yang tidak syukur nikmat kufur. Kemudian tadi istri yang durhaka terhadap suaminya kufur sebutannya. Ternyata benar terbukti. Memang demikian. Tapi maksudnya apa? Tadinya kalau benar sesuai kenyataan, tinggal apa maksudnya mengungkapkan hal seperti itu. Kalau menasehati benar, kalau hanya untuk mengungkap keburukannya, menjatuhkannya, kena lagi berarti meskipun terbukti. Kalau bermaksud untuk mengungkap keburukannya, nah itulah dosanya di sana.